Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Dengan perkenanannya, kita masih boleh ada, menikmati hidup, dan mengisi hari-hari kehidupan kita melalui aktivitas kerja, tugas dan tanggung jawab masing-masing kita. Bahkan kita boleh bersyukur karena Tuhan masih mau menjumpai kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan di minggu berjalan ini, kita akan belajar dari firman sebagaimana kesaksian dari penulis kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat 22. Sebelum kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon penyertaan Tuhan, penerangan Roh Kudus, supaya kita boleh mengerti secara baik dan benar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari berdoa. Kami menaikkan pujian syukur, hormat dan sembah kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertakhta di sorga. Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kami sungguh bersukacita oleh karena Tuhan masih tetap berkenan atas hidup kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami firman yang akan menuntun kehidupan kami, supaya kami terus berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu sesuai dengan koridor kehendak dan kemauan Tuhan. Karena itu kami bermohon dengan penuh kerendahan hati, siapkanlah kami, baik yang akan menyampaikan firman, maupun kami akan mendengar dan merenungkan firman. Biar kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang akan menguasai kepikiran kami, sehingga firman yang diberitakan, dia tidak keluar begitu saja, tetapi dia boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, dengan kerendahan hati kami bermohon, berfirmanlah. Ini kami yang siap mendengar firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat
dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar firman, memeliharanya, dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Amsal berisi bimbingan atau petunjuk supaya seseorang boleh hidup bijaksana, berpengetahuan, dan punya disiplin diri, dan hidup di dalam kebenaran. Nasihat yang disampaikan tidak berbelit-belit, tetapi praktis, langsung dan jelas. Ibarat orang tua yang mengasihi anak-anaknya, demikianlah pengamsal. Melalui kata-kata yang bijak, menyampaikan pengajarannya. Dan pengamsal memperlihatkan secara tajam antara mencari dan menemukan hidup, yaitu hikmat, dan yang menolak hikmat atau hidup. Saudara, hikmat dalam konteks pengamsal bukan berarti seseorang yang hanya memiliki pengetahuan, yang memiliki kemampuan intelek saja. Tetapi hikmat dalam arti yang luas dan dimulai dengan hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hikmat. Nah, pemahaman ini kiranya yang harus menjiwai seluruh aspek kehidupan kita manusia. Dan sebaliknya, bertentangan dengan orang yang mencari, menemukan, memiliki hikmat adalah orang yang bodoh. Nah, dalam konteks pengamsal, bodoh atau kebodohan bukan cuma dalam pengertian kurang pengetahuan atau tidak tahu apa-apa, tetapi bodoh atau kebodohan adalah sikap meremehkan prinsip-prinsip moral. Sikap yang acuh tak acuh terhadap kesalehan. Dan itu memang disengaja. Tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Tahu tetapi tidak mau melakukan. Oleh karena itu pengamsal, khususnya pasal 2 ayat 1 sampai 22 ini mensejajarkan hikmat dengan makna hidup seseorang. Saudara-saudara, hidup ini adalah anugerah Allah. Maka dengan demikian orang yang menyadari tujuan hidupnya dengan jelas, dia akan melihat bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan karena itu ia akan berupaya dan akan terus-menerus mencari, menemukan, dan memelihara hikmat itu. Nah, orang yang mencari hikmat dan memeliharanya, menurut pengamsal dia akan menikmati atau dia akan memiliki pertama
pengertian tentang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Dan kedua, menghargai hidup ini sebagai pemberian Tuhan, sehingga selalu bersyukur dalam segala hal. Dan ketiga, umur panjang, kebahagiaan bukan dari dunia, tetapi dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diakui memang dalam realita hidup sehari-hari, masih banyak orang yang mencari dan hidup menurut hikmat dunia. Dan karena itu merasa bahwa mereka telah berhasil meraih makna hidup. Tetapi sesungguhnya mereka telah dikelabui oleh sesuatu yang fana. Nah, karena itu belajar dari firman hari ini berdasarkan kesaksian dari Pengamsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Hikmat Allah sajalah yang dapat menuntun kita, dan satu-satunya hikmat Allah saja yang boleh menuntun kita untuk menemukan hidup yang sesungguhnya. Rasul Yakobus pernah memberi nasihat, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, berdoalah dan mintalah selalu petunjuk dari Allah, yang adalah sumber kebijaksanaan, sumber pengertian dan pengetahuan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena kami boleh menerima firman. Ajarlah kami untuk selalu setia pada firman. Dan biar kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku-pelaku firman. Melalui kesaksian penulis Amsal, kami boleh belajar dari dalamnya tentang bagaimana menjalani hidup ini dengan terus meminta dan memohon petunjuk Allah, supaya boleh dianugerahkan hikmat sorgawi bagi kami. Karena dengan memiliki hikmat, kami mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang Tuhan kehendaki, dan mana yang tidak Tuhan kehendaki. Dengan memiliki hikmat, maka kehidupan kami akan sungguh-sungguh bermakna. Karena dengan hikmat menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih untuk firman hari ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di dunia ini untuk melayani. Melalui panggilan gereja bersekutu, bersaksi, dan melayani. Biar kiranya amanat agung yang Tuhan beri ini akan selalu dilaksanakan, sekalipun ada begitu banyak tantangan, hambatan, kendala yang dihadapi. Tetapi semangat melayani tidak akan pernah hilang. Bahkan justru tantangan-tantangan yang ada akan lebih memberi support, memberi semangat bagi gereja untuk melayani Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya.
Kami yakin Roh Kudus akan menyertai, akan menuntun, menguatkan, tapi juga akan menghibur kami selaku gereja dalam menjalankan misi Kristus sebagaimana yang Tuhan sudah amanatkan bagi masing-masing kami. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara. Biar Tuhan yang akan taruh hikmat bagi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Pemerintah yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa. Biar kiranya Tuhan pakai hamba-hambamu ini untuk menjalankan tanggung jawab mensejahterakan, memakmurkan warga negara, masyarakat, termasuk di dalamnya jamaat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, ampuni salah dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian pemberitaan firman hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.